Oke, ke kesempatan ini kita akan membahas soal mengenai dinamika partikel tentang hukum Newton, materi di kelas 10. Diketahui ada 3 buah benda tersusun seperti gambar berikut. Ini ada balok C, benda C masanya 10 kg, tergantung dengan tali T2. Ini tegangan tali adalah T2 di sini. Tegangan tali T2. Kemudian tegangan tali ini akan menarik benda B bermassa 3 kg dan benda B dengan benda A dihubung lagi dengan sebuah katrol. Jadi dengan posisi benda A di atas benda B ya. Nah, tali sini tegangan 1 dan tegangan 2 besar yang talinya berbeda tegangan karena dia tidak satu tali. Jadi talinya itu tidak sambung terus ya. Oke, kita akan tinjau benda satu persatu. Diketahui di soal koefisien gesekan kinetik antara balok A dengan B sama dengan 0,3. Jadi kita gambar tidak tinjau satu persatu benda dulu. Kita mulai dari tinjau benda C terlebih dahulu. Untuk benda C, ini benda C. Ini adalah berat benda C, W-nya. Kemudian benda C ditarik ke atas. Ada gaya menarik ke atasnya, menahan dia tegangan tali T2. Untuk benda C, kita masuk ke rumus hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F untuk benda C adalah berat benda C yang menarik ke bawah, saya tulis WC, dikurang tegangan tali T2 yang menahan beban C ke atas, sama dengan massa benda C dikali percepatan. Berat benda C karena massanya benda C di sini 10 kg, M kali G 100, dikurang tegangan tali T2 sama dengan 10 dikali A. Nah, dari sini tinjau benda C saya dapat persamaan untuk tegangan tali 100 dikurang 10A ya. Oke, kita masuk kotak dulu persamaan tegangan tali T2. Kemudian kita tinjau dari benda B ya. Kita tinjau benda B. Nah, untuk benda B saya gambar seperti ini. Ini adalah gambar dari benda B. Saya gambar ulang. Ini benda B. Kemudian ini adalah tegangan tali T2 yang menarik benda B bergerak ke kanan. Dan kemudian ada tegangan T1 yang menahan benda B. Antara B dan lantai tidak ada gesekan, tapi antara benda B dan benda A ada gesekan. Karena benda B kita bergerak ke kanan, ya, benda B bergerak ke kanan, berarti gesekan antara B dan A yang dialami oleh benda B arahnya adalah ke kiri ya. Ini saya kasih gesek antara A dengan B ya. Oke, kita akan tinjau satu persatu gayanya. Pertama-tama kita hitung dulu gaya gesek antara benda B dan benda A ya, di batas permukaan ini gaya geseknya. Nah, gaya gesek antara A dan B yang dialami oleh benda B tersebut timbul karena adanya berat A yang menimpa B ya. Jadi gaya gesek antara benda A dan benda B itu karena berat benda A yang menimpa benda B. Itu adalah koefisien gesek antara benda A dan B dikali gaya normal. Gaya normal yang muncul karena berat benda A menekan B, sehingga gaya normal pada gaya gesek antara benda A dan B adalah gaya normal pada benda A ya. Sama dengan mu-nya, koefisiennya adalah 0,3 kali gaya normal A, itu sama saja dengan berat A. Di soal di massa A 2 kg, berarti normal yang dialami oleh benda A juga adalah sama dengan beratnya 2 kali 10, 20 ya. Sehingga gaya geseknya adalah 6 Newton. Nah, dari sini kita tinjau sigma F sama dengan M kali A untuk benda B. Kemudian sigma F-nya itu adalah gaya yang menarik benda B maju ke kanan T2 dikurang tegangan tali yang menahan ke kiri, dikurang lagi gaya gesek antara benda A dan benda B sama dengan massa benda B dikali percepatan. Saya input T2 dikurang T1 kurang gaya geseknya adalah 6 Newton sama dengan massa benda B adalah 3 dikali A ya. Di sini saya dapat persamaan T2 dikurang T1 sama dengan min 6 pindah ke kanan 3A ditambah 6 ya. Masuk kotak persamaan kedua karena kita belum bisa menyelesaikan apa-apa dari sini. Kemudian kita tinjau lagi benda C ya. Saya
tuliskan di samping kiri, tinjau benda C. Ya. Benda C, gambarnya seperti ini. Gambar benda C, kira-kira seperti ini. Benda A maksud saya di sini ya. Ini adalah benda A. Benda A ini yang di atas benda B, dia akan tertarik ke kiri. Benda A sini tertarik ke kiri dengan tegangan sebesar T1. Nah, karena benda A bergerak ke kiri, gesekan yang dialami oleh benda A dan B, yang dialami oleh benda A tersebut adalah arahnya ke kanan ya. Ini gesekan antara A dan B, dan besarnya tentu sama, 6 Newton seperti yang kita hitung pada benda B ya, 6 Newton. Oke, kita masukkan ke rumus hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F untuk benda A adalah T1 yang menarik benda A bergerak ke kiri, ini arah acceleration-nya, dikurang gaya gesek, saya langsung 6 Newton sama dengan massa benda A 2 dikali A. Jadi di sini T1 tegangan pada tali pertama saya dapat persamaannya 2A ditambah 6. Nah, dari sini saya dapat satu persamaan. Jadi kita sudah dapat 3 buah persamaan. Ini pertama, kedua, ketiga. Sekarang saya tinggal menggabungkan ketiga persamaan untuk mencari tegangan tali. Kita bisa dapat T1, T2, dan percepatan dari balok ya. Oke, kita mulai karena di soal yang ditanya adalah tegangan tali T2 ya. Jadi kita lihat persamaannya. Dari persamaan ini saya ambil nilai T1-nya. Oh, ini T1 2A tambah 6 ya. T1 2A tambah 6 saya substitusi ke persamaan yang kedua tadi. Ya. T1 dari persamaan ini saya tulis ulang. T1 sama dengan 2A tambah 6. Saya substitusi T1-nya ke persamaan T2 kurang T1 sama dengan 3A tambah 6. Dari persamaan yang kedua, saya input ya. T2 kurang T1-nya adalah 2A ditambah 6 sama dengan 3A tambah 6. Sekarang T2 dikurang, minus kalikan ke dalam, min 2A min 6 sama dengan 3A tambah 6. Dari sini saya dapat persamaan untuk T2, min 2 pindah ke kanan, ketemu 3 jadi 5A, min 6 pindah ke kanan, ketemu 6 jadi plus 12. Nah, saya dapat persamaan untuk T2, ya, kombinasi antara persamaan kedua dan ketiga tadi. Kemudian dari persamaan pertama ada persamaan T2 juga, T2 100 kurang 10A. Di bawah ini adalah T2 5A tambah 12, sama-sama T2, tentu bernilai sama. Saya tinggal gabungkan saja T2 sama dengan T2. 100 kurang 10A, ya, T2 sama dengan T2 berarti 100 kurang 10A sama dengan 5A ditambah 12. Saya tinggal gabungkan A-nya, 100 kurang 12, 88 sama dengan 15A. Berarti A sama dengan percepatan benda, 88 bagi 15. Kita hitung pakai kalkulator. 88 bagi 15 ada 5,8667 ya. Kita hitung 5,87. Saya ambil 2 desimal. Meter per detik kuadrat. Ini A ini adalah percepatan dari sistem ketiga balok. Kemudian sesudah dapat A, saya bisa hitung besar T2. Pakai persamaan yang pertama atau yang keempat ini juga bisa. Saya pakai 5A tambah 12. Masukkan A-nya. 5 kali 5,87 tambah 12. Saya dapat tegangan tali. T2 adalah kali 5 ditambah 12. Saya dapat nilainya 41,33 Newton ya. Kita ambil kedua desimal. Jadi tegangan tali T2 di sini adalah 41,33 Newton. Oke, jadi begitu pembahasan kita untuk soal kali ini. 41,33.